Yang keberapa? Udah sering. Yang berbeda mungkin. Kalau film komedi sebenarnya dari dulu selain drama lebih banyak komedi kali ya. Bahkan maybe dari 2017 ke atas kayaknya lebih orang banyaknya mikirnya mainnya horor gitu. Tapi kalau komedi itu sebenarnya udah dari dulu, dan ditanya gimana selalu menyenangkan untuk genre komedi karena seru, bisa lebih bebas, lebih ya kayak tadi udah diomongin, udah dibilang di stage, improvisasinya tuh banyak banget. Jadi kadang-kadang kayak, oh ini gimana lagi nih, apa lagi? Jadi selalu bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Yang agak pusing ya editor ya, dan continuity. Iya benar, ya. banyak banget. Kenapa? Peran Kaluna di Peran sini Kaluna sebagai apa? Yang pasti bukan ibu-ibu, karena Kasih ya sebenarnya. iya ya, jadi apa? Temennya Teman sekolahnya Om Tio. Om Tio tuh jadi yang Mas Tio. Sebenarnya adik kelasnya, jadi kakakku yang satu sekolah sama ini, sama Mas Tio, terus aku tuh adik kelasnya. Gitu. Sepupu jatuhnya ya? Iya. Bisa ada hubungan. Terus suka juga sama Tio. Luna. Ada sedikit agenda lah sebenarnya, tapi kayaknya Mas Tio-nya lebih memilih yang muda ya. Luna. Ini kan udah lama nih nggak pernah main bareng GCLS. Nah ya. Rasanya Gimana? Rasanya Gimana Kak? seru, rasanya waktu tuh cepet sekali berakhir. Padahal pengennya syutingnya kalau bisa setahun lah ya syuting film ini. Kejadian Kenapa? Kejadian Main kartu, diajakin main kartu sama beliau. Bawa kartu dia. Investasi di sini. Aku ada satu perusahaan yang memang selain manajemen artis, maksudnya selain manajemen aku, satu divisi itu memang kita suka invest di film-film. Jadi ada beberapa film yang udah kita masuk, termasuk salah satunya GCLS, karena aku merasa potensinya cukup besar di mereka. Pressure. untuk keseluruhan Karena aku yakin cerita. ceritanya ya. Jadi Keseluruhan cerita di GCLS ini berarti berdasarkan kisah. Mas, aku belum selesai ngomong, kamu udah nanya aja. Kira udah selesai. Ya lanjut apa pertanyaannya? Boleh terusin lagi? Ya. Perusahaan invest sampai situ Ya, tadi. jadi intinya aku percaya sama ceritanya dan juga percaya sama trio ini GCLS punya apa ya, fanbase yang cukup besar dan juga mempunyai apa ya, fans yang bisa dibilang loyal banget sama mereka gitu. Dari konten-kontennya, dari persona mereka sendiri kan beda-beda nih. Jadi aku percaya bahwa ini bisa apa ya, menjadi sesuatu yang baru gitu. Di tengah banyaknya film horor, mungkin harus satu film komedi lagi muncul gitu. Kalau zaman dulu kan Warkop gitu ya, kayak Tiga Sekawan gitu hadir dengan film komedinya yang bisa dibilang unik, lucu, dan pastinya kan kita juga pengen memberikan satu genre yang berbeda di tengah gempurannya horor supaya teman-teman punya opsi gitu. Kalau nggak pengen nonton horor, pengen nonton apa sih gitu, ada GCLS ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan itu bisa apa ya, membawa satu warna yang baru lah buat perfilman kita. Jadi nggak cuma itu aja gitu ya. Mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan banyak yang suka. Jadi nanti ada yang kedua, ketiga ya. Amin. 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 Ya Allah. Nah itu juga saya mau nanya, apa benar akan ada yang kedua dari judulnya? Kenapa? Dari judulnya kan cuma tambahan tuh. Ini sebenarnya kita berharap ya suatu saat nanti GCLS bisa seperti mungkin Warkop DKI gitu. Warkop tapi judulnya nanti yang berbeda gitu. Nanti ini GCLS mungkin besok bapakku apa gitu. Atau judul-judul lain gitu ke depannya. Semoga ini sukses dan bisa menjadi sesuatu lagi di nantinya. Amin. Cerita GCLS ini full dari cerita nyatanya Mas. Inspire gitu. Jadi karena memang event ya. Iya, jadi kita cuma kayak nanya-nanya doang ke dia. Kebetulan sama, jadi terinspirasinya sama Ibzi gitu. Tapi nggak ceritanya Ibzi. Soalnya kalau Ibzi menerima kan, kalau kita kan menolak soalnya gitu. Tapi memang ya gitulah pokoknya lah.
media sini ya takut ditonton ini. Bapak bapak Iya. Gimana sih proses pembuatan skripnya, terus apakah JLS ikut aktif, terus ada nggak sih perbedaan dalam kesulitan antara bikin film sendiri sama dibikinin film? Oke. Kalau skrip kita kebetulan memang ikut dari awal gitu, dari yang kita tadi cerita tuh bahwa sama-sama bawa cerita dulu dari GJLS, dari Pak Monty, sampai akhirnya kita ketemu cerita ini dan kita tuh juga ikut membangun storyline-nya, enaknya ditambahin ini, enaknya tambahin ini, jadi ada juga kita ngikut lah gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan skrip itu ada tim dari Pak Monty apa ya, dari ada Ano, ada Reza Kumar dan Pak Monty juga gitu. Jadi kita sama-sama lah supaya seperti yang Pak Monty bilang, Pak Monty pengen film ini tuh bukan Film Monty ada GJLS-nya, tapi GJLS-nya ada Pak Monty. Perbedaannya gimana bikin film sendiri sama dibikinin film? Perbedaannya ya gimana ya, kalau Monty Tiwa juga emang kita nggak bisa lepas dari kesuksesan film podcast sebelumnya gitu. Akhirnya ada beberapa PH yang nawarin kita buat bikin film gitu, tapi kita selalu bilang ketemu PH siapapun kita mau sutradaranya emang Monty gitu, karena dia ini tahu banget GJLS gitu, karena kebetulan fans kita ya. Ya gitu kan banyak fans orang hebat ya. Ya, kebetulan fansnya orang-orang hebat kita. Nah, kita akhirnya ngobrol lah sama Mas Indra. Kita ketemu di Sensi, terus Mas Indra nanya, kalian kalau bikin film sutradara maunya siapa? Terus kita bilang, ya kita sih maunya Monty. Nah ini Monty lagi OTW gitu kan. Ternyata itu kejadian real pertama. Itu kayak apa ya, kayak gayung bersambut gitulah. Ternyata Monty-nya lagi OTW gitu, dan ternyata sama Deus itu juga ada Mas Indra sama Monty Tiwa juga gitu. Jadi emang ya kenapa Deus? Ya gitulah. Gimana Kak? Ya. Ini kan terakhir main kan 23 ya. Setuju kayak film horor ini komedi itu sebenarnya jadi tujuan joget, dan itu gimana prosesnya dan maunya kenapa mau dan seneng deh semua ini karena capek loh, serem-serem mulu. Ini untuk kali ini tuh banyak ketawa gitu kan, jadi ya enak gitu. Jadi seneng banget sih bisa pakai dua kalau si JJLS sama GJLS keluar lagi aku gini juga sama lo tim videonya lo lebih seneng lagi joget doang kan. Pembuatan film ini dengan konsep narasi atau sekedar mengikuti bisnis kemauan pasar atau ada motif lain? Aduh, ini yang paling terinfluence nih. Asli. Kalau yang melihat Nadia kayak anggun, sekarang aneh. ngomong gak nyambung dari lantai. Kadang kita ditanya ngobrol, tanya ini ntar tiba-tiba saya jawabnya apa. Berinteraksi sama Karisco ya. Sama bareng-bareng sih kita. Tapi yang menarik sebenarnya justru Om Bucek itu habis syuting film ini, beliau akhirnya nggak mau syuting lagi dulu. Jadi dia membatalkan beberapa kontrak karena dia pengen liburan, pengen healing dulu. Karena terlalu terinfluence banget katanya, ya Om Bucek ya. Nempel ya karakternya ya. Gimana rasanya kalau syuting? Jadi gila. Jadi Gila jadi goblok ya. 4 bulan yang menerima kerjaan karena aku mesti keluar dulu dari kegilaan. Ada lagi teman-teman? Nadia sama Bucek tadi udah cerita belum sih soal chemistry? Oh, chemistry Nadia sama Om Bucek. Bucek. Chemistry-nya. Kapan lu tahu? Kok kita nggak diajak ya? Kita mau nggak tahu. Kan nggak usah lapor sama kalian. Ya tapi kan kita main juga film. Pendalaman peran. Enggak sama anak aja nggak ada kayak gitu-gitu. Sama anak ada, ini film ini menggambarkan pria tak bercerita. Karena kita sama bapak kita jarang ngobrol, jarang apa. Sekarang kan lagi rame pria tak bercerita. Ini film ini nih. Kayak pertanyaan yang interview tadi, Pok. Iya, baru didengar tadi. Gimana chemistry tapi Om Bucek sama Nadia? Tapi bagus, jujur ya. Mereka nyanyi guys, kalian kalau lihat trailernya kan ada tuh mereka dance tuh. Om Bucek nyanyi dan suaranya gini, gimana ya?
Selain jelek apa ya? Bukan rock. Genre baru. Tapi itulah yang Om Bucek bilang tadi. Om Bucek tidak berkomedi, tapi kalau nonton ada scene Om Bucek yang lucu banget, ketawa juga. Karena dia juga ada yang lucu banget. Yang lucu bukan kita sebetulnya, adegannya. Iya. Kan kita cuma memainkan sebuah adegan, dan di dalam skenario nggak lucu. Betul. Begitu kita perankan adegan tersebut, ternyata buat teman-teman kru yang ada di saat syuting pun udah di harapan kita, semoga juga Bisa tersampaikan ya, Om ya. Amin. tapi tetap kok berat apa? Masih kesel. Kita Kenapa, Kak? jalan-jalan bareng Om, ke Itali berdua, Ngapain lu ke Itali? biar baikan. Apa? Nanya Mas. Di mantap satu GJLS terakhirnya soal jumlah penonton dan titipan dari teman saya. Jumlah penonton, nih target nih. Nih target dari Rispo. Target Rispo tuh. Dan berdasarkan Iya, data. Iya. Jumlah penonton kita by data, by Dari DP. followers dulu. Followers Instagram GJLS Entertainment itu kemarin terakhir saya lihat 54.000 akun GJLS ya. Kita asumsikan per orang bahwa 1.000 orang di 54 juta. Penonton kita ya 54 juta penonton gitu. Itu Kalau 54 juta penonton, Iya, belum kita kalau- beli di mall ya. Kalau 54 juta kita beli. ini yang mungkin agak sedikit tidak yakin ini, tapi ini by data. Terus kita main ke podcast orang gitu, viewersnya 500.000, ada yang sejuta apa gitu. Per orang bawa 10 udah 10 juta lagi gitu. Jadi ya, sebenarnya bisa di 400 juta, tapi kita realistis aja di 54 juta. Apa? Penonton Semua Avatar semua kelewat itu 54 juta mah udah film terlaris. kita ingin mencetak sejarah, akhirnya bioskop kembali buka 24 jam lagi. Penonton di tangga, duduk di tangga. Sampai di tangga-tangga gitu. Iya, karena film-film meledak gitu, layar masih sedikit, sekarang layar banyak, tapi sampai ke tangga-tangga gitu. Penuh Ya, lanjut tidur yuk. Udah makan belum? Habis itu minum. Kaluna, nanya dong. Ya, Ini kan akhirnya Kaluna kembali nih untuk di komedi ini, mungkin pertimbangan utama Kaluna bisa memutuskan untuk main di komedi lagi itu apa sih? Karena kan image Kaluna ini udah sebagai ratu horor nih di Indonesia. Ada tantangan nggak Kaluna ketika Ya nanti Ratu Horor komedi kali ini? ini saya akan bikin saya jadi Ratu Komedi. Komedian datang baru, Bro. Dari lama udah dari lama. Lagi tapi. Kita foto bareng. Belum pengen aja sih gitu. Alhamdulillah akhirnya ada genre yang lain yang ditawarin gitu kan. Kita sebagai pemain tuh pengennya bisa cross genre gitu. Genre yang explore, gak cuma horor aja. Kangen banget syuting drama, dengan action, komedi gitu. Cuma memang kan aku juga paham mungkin dari segi bisnis dan segi mana ya, mungkin dari produser, dari apa, memang yang bisnis apa yang lagi demand-nya gede, pasti kan orang akan mencoba untuk play safe di situ. Tapi aku rasa sih kalau komedi itu salah satu yang aman juga untuk kita main di situ, karena ya orang kan pengen ditakut-takutin, kalau nggak dibikin nangis sama dibikin ketawa, itulah hiburan gitulah, itulah entertainment. So I think mudah-mudahan dengan GJLS ya kita udah lihat agak lain, sukses banget. Mudah-mudahan komedi juga bisa ikutin pelan-pelan untuk punya tempat yang khusus, sehingga penontonnya juga nggak cuma sekedar nonton aja, tapi benar-benar support gitu, sehingga lebih beragam lagi film Indonesia gitu. Pengennya sih seperti itu, jadi mohon dibantu teman-teman untuk Share. selalu beritain bagaimana ya perjuangan kita membuat film itu kan gak gampang ya. Kadang-kadang kan orang gampang kayak cuma jelek, kurang, ini, tapi behind-nya tuh banyak banget perjuangannya gitu. Kalau kita pengen bikin film yang bagus ya pertama harus disupport dulu gitu. So please do support, and ya hopefully kalau ini bisa at least mirip-mirip kayak agak lain gitu, artinya kan penonton Indonesia tuh punya opsi genre yang menjadi pilihan. Kita dulu punya Warkop, ada Susana yang horornya, terus dramanya mungkin Bu Christine dengan
Selamat Raharjo gitu. Jadi lengkap kan secara genre, jadi harus kita balikin juga sinema Indonesia dengan berbagai jenis genre. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.